Shalom, berjumpa lagi di channel Suara Penginjilan. Kiranya kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dimanapun saudara berada. Kembali kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin dibentuk dan terus bertumbuh serupa Kristus. Yang akan menjadi dasar pembelajaran kita pada hari ini, terambil dari Efesus pasal 5 ayat 33. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaknya menghormati suaminya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 22-33 memberikan petunjuk-petunjuk tentang hubungan kasih dalam sebuah keluarga, khususnya bagi suami istri, dengan menganalogikan hubungan Kristus dan jemaat. Teks ini berbicara mengenai keunikan relasi suami istri yang dibandingkan dan disejajarkan dengan relasi Kristus dan jemaat. Kasih agape adalah yang melandasi relasi tersebut, di mana kasih yang diberikan suami pada istri haruslah diwujudkan dengan nyata sebagaimana kasih Kristus kepada jemaat. Dan penundukan istri kepada suami adalah respon yang tulus atas otoritas maupun kasih yang diberikan oleh suami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam membangun sebuah rumah tangga, tentu setiap pasangan suami istri berharap kisah cinta mereka akan berakhir dengan bahagia dan hanya maut yang akan memisahkan. Namun ironisnya, yang terjadi justru sebaliknya. Kesalahpahaman dan pertengkaran mengisi kehidupan rumah tangga. Karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka bisa saja terjadi hal yang tidak diharapkan, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan tidak sedikit pula pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Akibat dari kerusakan yang terjadi bukan saja dirasakan oleh suami istri tersebut, melainkan juga anak mereka akan menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya. Saudara-saudari, penyebab utama terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam sebuah rumah tangga adalah karena mereka masih mempertahankan keegoisan dan kebiasaan buruk masing-masing. Oleh karena itu, bagi saudara-saudari yang baru menjalani kehidupan rumah tangga dan yang merencanakan sebuah pernikahan, hal ini perlu diperhatikan, sebab menyatukan dua karakter menjadi satu itu tidaklah mudah. Perlu saling menyesuaikan diri serta saling melengkapi. Kehancuran sebuah rumah tangga bukan saja karena kesalahan seorang suami yang tidak bisa mengasihi istrinya, tetapi bisa juga karena seorang istri yang tidak menghormati suaminya. Apapun penyebabnya, yang jelas semakin banyak hubungan suami istri yang mengalami kehancuran, dan hal ini pun terjadi dalam keluarga Kristen. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentu kita tidak mengharapkan terjadi keretakan dan perpisahan dalam relasi kita bersama pasangan. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama 8 poin yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri, sehingga pernikahan mereka dapat bertahan dan hanya maut yang menjadi pemisah. Poin pertama yaitu mengasihi Tuhan. Mengapa saya menempatkan poin pertama adalah mengasihi Tuhan? Sebab jika seorang suami maupun istri adalah pribadi yang mengasihi Tuhan, maka secara otomatis ia akan mengasihi pasangannya. Namun ironisnya, hal ini seringkali diabaikan begitu saja. Dan bagi saudara-saudari yang sedang bergumul mencari pasangan hidup, hal ini harus menjadi prioritas utama. Jangan diabaikan. Yang menjadi poin kedua yaitu kesetiaan. Kesetiaan kita kepada pasangan jangan hanya diukur berdasarkan penampilan fisik. Sebab jika fisik yang menjadi tolak ukur sebuah kesetiaan, maka kesetiaan itu akan mudah luntur dengan berjalannya waktu. Poin ketiga yaitu saling percaya. Sikap saling percaya merupakan hal penting dalam membangun hubungan suami istri. Tanpa ada sikap saling percaya, maka akan sangat sulit bagi kita untuk membangun sebuah relasi. Oleh karena itu, berikanlah kepercayaan kepada pasangan kita. Ketika kepercayaan itu diberikan, maka kita harus menjaganya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang menjadi poin keempat dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu kelemah lembutan. Lemah lembut bukanlah sikap yang lemah, tetapi justru sebaliknya.
sebuah sikap yang memperlihatkan kepribadian dan kematangan diri seseorang. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat mengontrol dan menguasai dirinya dengan baik. Yang menjadi poin kelimanya yaitu komunikasi. Di dalam membangun sebuah rumah tangga sangat diperlukan komunikasi dari keduanya. Di dalam berbagai hal perlu dikomunikasikan. Sebab tanpa sebuah komunikasi yang baik dari suami dan istri, maka sudah tentu akan sering terjadi kesalahpahaman karena perbedaan pendapat. Poin keenam kita yaitu penerimaan. Penerimaan yang utuh dan sungguh-sungguh pada pasangan hidup kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya merupakan bentuk cinta yang sejati. Semakin lama kita bersama orang yang kita cintai, maka kita akan mengenal kelebihan dan kekurangannya. Apa yang menjadi kekurangannya, di sana kita menjadi pelengkapnya. Saudara-saudari, yang menjadi poin ketujuh yaitu kejujuran. Di dalam membangun sebuah rumah tangga, keduanya harus memiliki sikap yang jujur. Tanpa sebuah kejujuran, maka di dalam rumah tangga tersebut akan ada kebohongan-kebohongan tersembunyi. Dan itu bisa menjadi asal mula kehancuran sebuah rumah tangga. Dan yang menjadi poin terakhir untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu kasih. Kasih adalah bagian terpenting yang menggabungkan poin-poin yang telah saya sebutkan di atas. Kasih merupakan dasar yang mengikat pasangan suami istri untuk bisa hidup bersama. Dalam hal mengasihi pasangan, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi yang terutama ialah dengan perbuatan nyata kita sehari-hari. Sebab satu perbuatan yang penuh kasih jauh lebih bernilai dibandingkan 1000 kata cinta yang kita ucapkan pada pasangan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal-hal inilah yang perlu dimiliki oleh pasangan suami istri. Jika hal ini kita terapkan dalam hubungan suami istri, maka akan ada sebuah kehangatan, rasa penerimaan, rasa saling memiliki satu terhadap yang lain. Jangan pernah mengorbankan keluarga demi kesuksesan duniawi. Sebuah buku yang berjudul Strategi Hidup Lebih Bijak memberikan contoh bahwa mempertahankan keluarga lebih penting daripada sebuah kesuksesan. Bill Hybels dalam bukunya berkata, "Saya tidak peduli apa yang saya kerjakan. Hal itu dapat menunggu. Tapi anak dan istri merupakan prioritas mutlak bagi saya." Saudara-saudariku, kita, pria dan wanita, diciptakan untuk saling melengkapi dan saling mengasihi. Jadi janganlah menikah kalau hanya untuk kesenangan diri sendiri. Kiranya renungan singkat ini memotivasi kita untuk membangun sebuah hubungan yang sehat bersama pasangan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.